Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak teman-teman melihat Pantai Padang pada malam hari Lebaran keempat. Ini saya akan lihat dari sisi pinggir pantai atau dari pinggir jalan yang sebelah kiri ya. Nah, ini saya mulai dari Masjid Al-Hakim ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berkunjung ke Pantai Padang pada malam hari bisa mendapat gambaran, terkhusus pada saat weekend atau saat libur atau tidak libur juga. Mungkin pada saat tidak libur lebih sepi ya. Ini karena suasana masih lebaran, ini cukup ramai juga. Nah, ini nanti akan saya lihat sampai ke ujung Pantai Padang atau yang ada jalannya ya teman-teman. Ini saya naik kendaraan secara pelan-pelan. Nah, ini nanti kita sampai ke dekat Hotel Pangeran Beat ya teman-temannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ingin bersantai pada malam hari di Pantai Padang, teman-teman nanti bisa kuliner ya, jajanan yang teman-teman suka. Terus bagi perantau maupun yang datang dari luar negeri, di sini juga macam-macam kuliner, mulai dari sate, gorengan dan sebagainya. Bisa minuman, jus, macam-macam ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman berkunjung ke Pantai Padang. Ini merupakan gedung kebudayaan Sumatera Barat ya teman-teman, yang sering dipakai untuk senam biasanya oleh para warga atau untuk berolahraga ya. Oke ya teman-teman, kita nikmati aja ya sampai dengan nanti ada tugu merpatinya, dan juga ada tugu tempat banyak para turis lokal maupun pengunjung yang berselfie di sana. Oke, ini kendaraan agak cepat karena di belakang terlalu ramai ya teman-teman. Kalau saya pelan nanti di belnya jadi nggak enak. Oke teman-teman ya, kita nikmati aja ya teman-teman. Ini masih ada yang sini, ada juga yang ramai ya teman-teman. Bisa duduk minum es kelapa dan makan sate Padang ya teman-teman, bukan sate kambing atau Madura. Ini ada di sini, dan ini merupakan UKM rata-rata teman-teman. Ini banyak yang parkir ya, kendaraan dari luar kota karena suasana masih lebaran keempat teman-teman malam. Oke ya teman-teman, kita nikmati aja ya sambil berkendara saya nih. Nanti ada juga Taman Elo Phuket, tapi pada malam hari tidak ada kegiatan karena nggak mungkin ya nelayannya menarik jaring pada malam hari. Nah, nanti ada juga tempat jual ikan yang sering warga Padang beli ikan di sana, dan ada juga nanti tempat bermainnya anak-anak ya, skating, mungkin bisa ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita nikmati aja perjalanan saya ini menyusuri Pantai Padang ya teman-teman, karena lautnya nggak kelihatan karena suasana malam ya teman-teman. Ini berkisar jam, saya lihat jam dulu, jam 9-an teman-teman. Ini masih ramai ini jam 9-an. Jualan sate teman-teman ya. Kan macet ya teman-teman kan, kayak saya agak cepat dikit. Belakang ada yang memang parkirnya dibilang sembarangan, ya memang sembarangan, tidak terorganisir ya. Jadi bagaimana lagi, karena masyarakat mumpung suasana lebaran juga mungkin ya teman-teman. Nah, memang budaya parkir terlokalisasi tidak ada, dimana
ingin berhenti mereka berhenti, dan kadang menunggu ya, itulah yang belum tertata ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suatu saat pantai ini tertata dengan bagus sehingga kita bisa bersanteria dengan nyaman di Pantai Padang. Oke teman-teman, kita lihat aja nih, kita nikmati sambil berkeliling. Nah, ini merupakan taman ke ya teman-teman. Nah, di sini biasanya ada orang yang menarik bukan oke kalau bahasa Padang itu. Nah, di sini juga tempat menjual ikan. Malam tidak ada yang jual ikan pada libur nih. Akhirnya untuk parkir bis pengunjung nih teman-teman. Dan suatu saat teman-teman bisa beli ikan di sini. Biasanya ada jual ikan segar, tapi sekarang tempat parkirnya bis ya teman-teman yang berkunjung ke Pantai Padang. Oh, ini tempat orang selfie-selfie, foto-foto, tato juga. Pastinya pastinya jangan kayak gini, lurus-lurus. Ada juga yang dia ini cukup padat. Kenapa ini cukup padat ya teman-teman? Ini tempat biasanya orang berfoto, berselfie karena ada bermacam arah. Nah, sebenarnya parkir tidak bagus di depan ini karena merupakan tempat, tapi bagaimana lagi, masyarakat yang nggak mau diatur juga sih kayaknya. Ini menghilangkan keindahan dan kecantikannya, dan juga duduk dekat padangnya. Mestinya hanya cukup berselfie aja sebentar, udah itu ya istilahnya antrian lah, sehingga sesuatu itu menjadi indah dan cantik. Tapi kalau kayak gini kadang-kadang ya bagaimana ya teman-teman ya, menghilangkan estetiknya atau keindahannya, dan cukup tidak bagus gitu kan. Nah, akhirnya berfoto, ada yang duduk di situ. Semestinya duduk boleh, tapi untuk berfoto aja, bukan tempat duduk istirahat. Nah, ini istirahat di situ. Misalkan bangku-bangkunya juga ada untuk istirahat, dan juga parkir. Parkir ini mesti jangan di sini. Yang sifatnya objek utama mesti harus dijauhkan ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan nanti Pemkot menata ulang lagi ya, biar kelihatannya indah, estetik, dan pengunjung akan banyak berdatangan
Kalau dia macet dan tempat parkirnya dan suasana juga tidak, keindahannya kurang, akhirnya pengunjung akan berkurang. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita datang lagi ke sini ada perbaikannya, teman-teman. Ini masih macet ya, karena sebagian jalan dipakai untuk parkir ya. Oke teman-teman, kita nikmati aja ya melihat Pantai Padang pada malam hari. Nah ini saya udah sampai ke Taman Merpatinya, tapi tidak terawat juga sih. Sebenarnya ini cukup bagus, tapi perlu pengelolaan lebih bagus lagi. Oke, ini saya udah sampai ke ujung Pantai Padang yang di depan Hotel Pangeran Beach. Saya muter lagi ya teman-teman. Ini udah sampai. Ini saya di depan hotel atau jembatan depan Hotel Pangeran Beach ya, di sebelah kanan atau di arah ke Masjid Al-Aqsa. Saya ingin melihat dari ujung ini tadi ke sisi pantai, sekarang ke sisi pinggiran yang banyak tempat jajanan atau kulineran Sumatera Barat. Oke, teman-teman juga bisa nanti berwisata ke sini dan bisa duduk-duduk. Ini di dekat
kanal atau istilahnya danau, itu ada juga kafe-kafe yang sering nongkrong ya, bagi teman-teman yang suka nongkrong atau yang suka jajanan. Nah, ini sebelah kiri ini cukup banyak nih teman-teman ya, tinggal teman-teman memilih aja mana yang teman-teman suka. Apabila teman-teman datang ke Sumatera Barat, jangan tidak melihat Pantai Padangnya. Mudah-mudahan Pemda lebih meningkatkan dengan wali kota yang baru ini, tingkat kebersihannya lebih ditingkatkan dan ke tingkat keteraturannya lebih bagus. Ini jembatannya ya. Nah, ini saya udah menuju tempat biasanya banyak anak muda yang nongkrong atau mama yang nongkrong untuk arisan gitu. Nah, ini ada juga jualan di pinggir ya. Biasanya di sini banyak kuliner ya. Nah, ini ada juga kafe, ada juga di lantai atasnya bisa melihat ke laut ya pemandangannya. Nah, ini lumayan lah, cukup rapi juga dan tertata. Ada kafe kan teman-teman ya. Nah, kemudian suatu saat teman-teman bisa nongkrong di sini mau lihat laut gitu. Nah, ini cukup bersih nih teman-teman. Nah, terus ya. Nah, kita lanjutin terus ya teman-teman ya. Kita nikmati pemandangannya, suasana malam di Pantai Padang pada lebaran keempat ya. Mungkin pada hari biasa mungkin lebih sepi, bukan hari weekend mungkin ramai ya teman-teman ya, karena orang pada libur dan mereka mungkin refreshing melihat suasana malam di Pantai Padang ini. Jajanan banyak, tergantung teman-teman sukanya apa, gorengan, makanan pecel lele juga ada. Bagi yang tidak suka kulineran Sumatera Barat ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya, lihat kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati.
dan saya udah mendekati Masjid Al-Hakim. Tapi sebelum Masjid Al-Hakim juga ada sarana olahraga itu milik TNI Angkatan Darat ya, atau di kawasan TNI Angkatan Darat gitu ya teman-teman. Itu ada tempat futsal, tempat berolahraga bagi masyarakat. Nah di sampingnya juga ada rumah makan Samudra Jaya. Bagi teman-teman yang datang ke Sumatera Barat, jangan lupa berkunjung ke Pantai Padang ya. Kaki di jalan. Jangan lupa like video ini, beri subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.